Ini dia audio mixer asli Speed Up 4 yang kemarin rusak. Pertama, efeknya nggak keluar suaranya. Yang kedua, suaranya nggak keluar sama sekali, semuanya gitu. Cuman ada suara de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 d kayak gitu. Dan kemarin udah saya perbaiki power supply-nya, saya ganti IC regulator. Tegangannya udah normal untuk tegangan-tegangan besar seperti Phantom Power 48 volt itu udah normal gitu. Tapi nggak kunjung selesai karena suaranya nggak kunjung muncul gitu. Akhirnya saya simpan beberapa bulan, sekarang saya bongkar lagi gitu. Dan saya baru merhatiin, jadi saya ingat kasus yang pernah saya perbaiki dulu adalah kit dari mikrofon wireless. Ada kerusakan seperti ini teman-teman. Ini ada bekas cairan ya, nggak tahu cairan apa, dari pabriknya pastinya. Karena ini nggak pernah kena air sebelumnya. Nah, cairan ini ternyata bisa menyebabkan mic wireless itu nggak keluar suaranya gitu. Dan saya menemukan cairan itu di beberapa kaki komponen nih. Ini ada di sini ya, di sini. Ini IC untuk efek. Nah, ini ada cairan. Ini ada cairan di bawah kakinya. Terus ini ada cairan. Ini kakinya hampir putus malah. Tuh, hitam. Dan ini ada cairan lagi. Di sini ada cairan lagi yang mengering ya. Banyak banget gitu cairan-cairan yang ada di sini nih. Di sini sih kayaknya aman di mode Bluetooth-nya. Di modul Bluetooth. Di sini. Nih. Cairan. Nih. Saya akan bersihkan semua pakai cairan pembersih. Moga-moga aja berhasil gitu ya. Yang saya butuhin adalah cairan pembersih. Semprot dulu seperti ini ya, baru kita sikat sampai kira-kira cairannya tuh, cairan yang udah mengering tadi yang saya tunjukin di awal itu hilang gitu. Ini kalau kuasnya nggak bisa, kuas sikat giginya nggak bisa jangkau, sikatnya dari sikat gigi ini nggak bisa jangkau, harus pakai alat yang lain lagi guys. Tapi apa ya yang cocok ya? Kalau kuas dia nggak bisa buat gosok gitu, dibuat ngesut, dibuat ngelus doang. Kalau kuas itu kita bersihin kayak gini, terang aja cairan pembersih ini nggak bakal ngerusak komponen. Bahkan kalau cairan pembersih ini nggak kering ya, dia nggak bakal bikin komponen jadi korslet. Lakukan seperti ini di kaki-kaki komponen yang saya tunjukin tadi ya. Nah nih, masa di kaki IC ada cairannya, kan bisa bikin korslet. Nggak tahu kenapa kok bisa kayak gini. Beberapa rangkaian elektronik itu memang kayak gitu teman-teman. Beberapa rangkaian elektronik itu memang kayak gitu. Ada cairan-cairan yang tiba-tiba muncul, nggak tahu kenapa tuh. Ini nanti kita cek jalurnya putus apa enggak. Soalnya warnanya udah berubah jadi hitam. Padahal PCB-nya bagus loh sebetulnya. Cuman sayang aja gitu. Kenapa kok ada cairan-cairan seperti ini? Apa mungkin setelah beberapa saat atau tempat penyimpanannya kali ya, sebelum dikirim ke saya kayaknya ya, yang mempengaruhi cairan pelapis PCB-nya ini, yang akhirnya bukan mengamankan malah merusak gitu. Kita nggak tahu. PCB yang bagian bawah sekarang udah mengkilap. Tuh, saya sikat. Pokoknya kalau ada cairan-cairan yang mengganggu di sini, insya Allah hilang cairan pengganggunya. Cairan pengganggunya hilang, insya Allah.
Yang paling mencurigakan tuh ya sebetulnya tadi di sini, di sini, di sini. Ternyata ini jalurnya nggak putus. Udah saya klik, rupanya jalurnya masih bagus. Dan di bagian yang lain sih, ini kayaknya aman. Nggak ada cairan-cairan yang nutupin di kaki-kaki IC kayak yang di kaki IC ini tadi. Di sini jelas banget tadi ketutupan sama cairan-cairan perusak kayak gitu. Bagian sini juga tadi di pinggir-pinggir ada, tapi cuman udah hilang. Karena kemarin yang pertama kali kan efeknya nggak keluar ya. Ini IC efek. Di sini harus dibersihin. Ya biar lega harus ngebersihin ini dulu. Oke. Bagian sini ada nggak yang kotor-kotor? Kayaknya udah selesai teman-teman. Kayaknya udah selesai. Kita uji coba ya. Saya monitornya pakai cara seperti ini. Saya colokin headset. Terus nanti saya bakal gedein volume di channel 3 dan 4. Karena kalau misalnya udah sembuh, berarti nggak bunyi suara deg-deg kayak gitu lagi. Berarti kalau udah sembuh nggak ada suara deg-deg kayak gitu lagi. Soalnya sebelumnya ada suara kayak gitu loh. Power source-nya kita tancapin dulu ya. USB seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suara blep. Bunyi ya? Ada suara deg kayak gitu. Nih lihat di signalnya. Tuh. Dup 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 gitu. Nggak enak banget didengerin. Tapi ada penguatan gitu. Jadi kalau volumenya digedein, di headset itu kedengeran ada suara noise yang membesar. Karena belum saya kasih input mikrofon dan lain sebagainya ya. Begitu phantom power saya hidupin, ada tambahan noise. Berarti masih ada yang kotor nih. Kayaknya ya. Oke lah, kita bongkar lagi, kita bersihin lagi ya. Ternyata belum sembuh juga gitu. Akhirnya power supply-nya saya ganti dengan power supply mixer rakitan seperti itu. Tapi tegangan plusnya 15 volt, tegangan minusnya 15 volt, phantom power-nya 48 volt sama 5 volt dan ground untuk ngidupin IC di bagian sini kayak gitu ya. Kalau IC, maksudnya kalau misalnya tegangan 5 volt ini saya cabut, tetap nggak ngefek apa-apa. Dan ini saya hidupkan dengan cara memberikan tegangan 5 volt DC ke modul Bluetooth ini ya. Modul Bluetoothnya bekerja dengan normal loh. Ini bisa connect ke HP, terus bisa next, bisa previous, terus bisa play or pause. Kayak gitu. Tapi nggak ada suaranya sama sekali kayak gitu. Nggak ada suaranya sama sekali. Artinya yang rusak bukan cuma power supply, tapi ya bener fix di bagian sini ada yang rusak, ada IC yang rusak. Jangan-jangan IC yang ini. Kita mau lihat dulu mana yang panas IC-nya ya. Biasanya kalau IC rusak dia panas. Kalau enggak, repot carinya. Nah, nanti kalau udah ketemu lagi penyakitnya yang mana, saya bakal balik lagi ke kalian untuk nunjukin penyakitnya di mana ya. Sekarang kalau misalnya udah ganti power supply, signal ini nggak blub kayak sebelumnya. Sebelumnya tuh kan bunyi blub kayak gitu. Tapi ini kalau kita maksimalin volumenya, master volume sama volume headset kita maksimalin, ini nggak ada signal bocor keluar sini. Yang bisa kita lihat dari nyalanya LED warna hijau ini. Setelah diganti power supply. Power supply aslinya kan power supply ini nih. Pakai modul step up dari 5 volt DC menjadi 48 volt. Menggunakan IC ini. IC regulator 3 buah. Dan elko-nya udah saya ganti ya. Dengan elko 25 volt 680 mikrofarad, aslinya 25 volt 470 mikrofarad, tapi juga nggak ngefek sama sekali gitu.
Akhirnya saya ganti power supply dan ternyata suara berisiknya udah nggak ada, cuman suaranya masih belum keluar kayak gitu. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe. Semoga video singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bentar. Ternyata sembuh loh. Ternyata yang saya curigai nggak putus tadi jalurnya. Rupanya dia putus. Jadi sekarang udah saya sambung. Sekarang udah saya hidupin Bluetooth. Saya nyalain lagu dari HP kan. Dengar suaranya. Tapi ada satu yang masih belum sembuh. Rupanya mic-nya nih, kalau dicolok mic dynamic, dia nggak mau ada suaranya. Nggak tahu kenapa nih. Mungkin masih ada yang putus jalurnya. Kayaknya sih masih ada yang putus. Sembuh. Rupanya jalurnya ada yang putus, guys. Gak nyangka saya. Cairan itu memang merusak. Jack combo-nya sampai saya lepas nih. Saking penasarannya saya. Mau ngeliat jalur mana yang kira-kira putus. Kenapa kok kalau dicolokin mikrofon dynamic itu nggak bisa keluar suaranya gitu loh. Terus kalau dicolokin mikrofon kondenser pun suaranya pelan. Meskipun udah pakai Phantom. Apa bisa kayak gitu? Inilah saya lepas akhirnya. Ternyata nggak ada jalur yang putus, teman-teman. Ternyata nggak ada jalur yang putus. Kalau gitu saya mau pasang lagi dan saya solder ulang deh sebaik-baiknya soldernya ya. Nih jalurnya. Kalau jack combo-nya kayak gini, pas udah dibuka dan saya nggak ngelihat ada cacat kok di sini. Oke aja. Tapi ya emang kebangetan nggak mau nyambung aja, nggak mau keluar suara. Nih tuh jalurnya kelihatan kan? Yang ini ke situ, yang ini ke situ, yang ini ke sana.